Halo semuanya, gimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja. Kali ini saya akan ajak kalian berpetualang bersama seorang anak bernama Gus di film Sweet Tooth. Film ini menceritakan seorang anak hybrid manusia setengah rusa yang berpetualang jauh untuk mencari ibunya. Namun petualangan Gus akan dipenuhi kejadian yang tak terduga, mulai dari menemukan teman baru sesama hybrid hingga menghadapi para pemburu yang berniat membunuhnya. So, langsung saja buat teman-teman yang udah penasaran dengan alur ceritanya, tonton terus videonya sampai habis ya. Cerita dimulai sebelum sebuah wabah virus melanda negara Amerika. Seorang dokter yang bernama Dr. Singh bekerja di sebuah rumah sakit dan situasi di sana masih normal. Suatu hari tiba-tiba sebuah virus datang melanda negara tersebut, bahkan istrinya juga terkena dampaknya. Situasi di sana sangat memprihatinkan karena virus itu sudah menyebar ke semua orang. Untuk awal-awal, virus ini masih dianggap biasa saja oleh orang-orang hingga beberapa hari kemudian orang-orang yang terjangkit virus itu mulai memburuk. Seperti halnya virus COVID-19 yang dapat mengakibatkan kematian dan dianggap mematikan. Namun sejak ada virus itu, bayi-bayi manusia dilahirkan dengan fisik setengah hewan atau hybrid, entah apa penyebabnya. Karena belum ada yang tahu apakah hybrid ini berhubungan dengan virus, banyak manusia yang takut dan memburu mereka, dan gak sedikit juga para hybrid ini dibunuh sehingga para hybrid yang tersisa terpaksa harus bersembunyi sebab hidup mereka terancam. Sementara itu terlihat seorang pria melarikan diri ke sebuah hutan bersama bayi hibrida rusanya yang diberi nama Gus. Dia yang nantinya akan jadi tokoh utama kita. Di tempat inilah sang ayah harus bertahan hidup dari kerasnya kehidupan kota. Ia mulai memperbaiki puing demi puing supaya rumah itu layak untuk dihuni bersama putranya. Dia juga membangun pagar kawat supaya ketika anaknya sudah dewasa nanti dia tidak pergi keluar karena berbahaya untuk dirinya. Terdapat momen di mana Gus berbicara untuk yang pertama kalinya, dan kata yang Gus ucapkan adalah "Baba". Sejak saat itu, dia memanggil ayahnya dengan sebutan Baba. Singkat cerita, hari demi hari, Gus tumbuh menjadi seorang anak. Begitu juga dengan tanduknya yang juga semakin membesar dan memanjang. Ayahnya mulai mengajarkannya banyak hal, serta memperkenalkan benda-benda yang ada di lingkungannya. Ditambah lagi, Baba membuat aturan yang nggak boleh dilanggar, yaitu dilarang keluar dari pagar kawat. Tidak hanya itu, Gus juga punya kelebihan. Dia punya indera penciuman dan pendengaran yang sangat tajam. Ketika dia melihat seekor rusa, dia sempat membandingkan dirinya dengan rusa tersebut dan menganggap rusa itu ibunya. Terlihat langit semakin gelap, menandakan hujan akan turun. Dia berlari menuju rumah dan memanggil ayahnya. Karena sebelumnya dia belum pernah melihat hujan, dan ayahnya pun memperkenalkannya. Saat usianya menginjak 10 tahun, tepat hari itu ulang tahun Gus, ayahnya menghadiahkan sebuah ketapel. Namun ketapel itu malah dipakai untuk menjahili ayahnya sendiri. Lalu dia menemukan jejak kaki rusa dan mengikutinya sampai ke pembatas pagar kawat. Terlihat pagar itu rusak membuat Gus penasaran ada apa sih di luar pagar. Dengan rasa takut, dia mulai melangkahkan kakinya dan terlihat semuanya baik-baik saja. Tiba-tiba dia mendengar suara geraman. Gus pun langsung berbalik untuk lari, namun ayahnya sudah ada di sana. Ayahnya langsung membawa lari sambil memarahinya. Gus pikir dia mendengar suara ibunya, namun ayahnya mengatakan kalau ibunya sudah tewas. Ketika sampai di rumah, Baba mendengar seorang memanggil-manggil nama Sarah. Begitu juga dengan Gus. Dia bergegas untuk mengeceknya dan menemukan seorang pria yang sedang berkeliaran memanggil putrinya. Gus juga ada di sana. Tiba-tiba saja orang itu menghilang dan meninggalkan sebuah pita merah yang menandakan kalau tempat itu sudah ditandai. Ayahnya langsung menyuruh Gus untuk bersembunyi sementara ayahnya akan mengecek kembali ke tempat orang tadi. Setelah cukup lama menunggu, tiba-tiba Gus mendengar sesuatu. Dia memberanikan diri untuk mengecek keluar sambil membawa ketapelnya untuk jaga-jaga. Tadi sangka-sangka ternyata yang datang ayahnya. Namun terlihat ayahnya begitu lemas dan dia pingsan. Gus membawa ayahnya ke rumah dan merawatnya. Dilihat dari kondisinya, sepertinya ayahnya juga mulai terserang virus yang dibawa orang asing yang tadi.
Sambil terkulai lemas, ayahnya menceritakan soal ibunya dan namanya adalah Birdie. Lalu ayahnya meminta tolong kepada Gus untuk dibuatkan sarapan. Seperti yang sudah diajarkan ayah, Gus pun bergegas untuk mengambil telur yang ada di seberang sungai. Setelahnya dia mengambil telurnya dan sampai di rumah ayahnya sudah meninggal. Dengan usianya yang masih anak-anak, kini Gus dipaksa oleh keadaan harus menjadi kepala keluarga. Seiring berjalannya waktu, permainannya semakin liar, begitu juga dengan imajinasinya. Dia bebas melakukan apapun yang dia inginkan tanpa ada yang harus ditakuti. Akan tetapi keadaan itu juga yang kadang-kadang membuat dia emosi sampai marah-marah. Dia membakar api unggun di siang hari dan membakar apapun yang dia inginkan. Saking kesalnya, dia bahkan hampir membakar boneka anjing kesayangan pemberian ayahnya. Namun tak lama dia mengambil kembali dan bilang minta maaf pada boneka anjingnya itu. Kemudian tak sengaja dia menemukan sebuah peta ayahnya yang menunjukkan sebuah pohon. Lantas dia pergi ke pohon itu. Ketika digali, dia menemukan sebuah kotak yang diduga peninggalan ayahnya. Setelah dibuka, isinya adalah beberapa barang seperti uang, kartu ATM, dan lain-lain. Dia juga menemukan sebuah foto seorang wanita yang diduga merupakan ibunya. Ada sebuah tulisan kecil di bawah foto itu bertulisan Colorado. Gus langsung mengambil sebuah peta dan mencari nama Colorado yang dia kira ibunya ada di sana. Dengan modal tekad, dia mempersiapkan barang-barang yang diperlukan untuk pergi ke Colorado. Dengan keyakinannya akan bertemu ibunya, Gus mulai perjalanan. Walaupun dulu ayahnya sempat bilang kalau ibunya sudah tiada, tapi Gus yakin dia pasti bertemu. Ketika posisinya sudah dekat di pagar pembatas, dia melihat sebuah cemilan coklat. Karena penasaran, dia mulai membuka coklat itu dan memakannya. Dia melihat lagi bungkusan coklat itu dan yang terjadi, sebuah anak panah hampir melukainya. Gus langsung bersembunyi dari para pemburu di balik sebuah pohon. Tapi akhirnya dia pun ketahuan dan ditangkap. Kedua pemburu ini sangat takjub melihat hybrid rusa yang jarang ditemui dan langka. Mereka sempat kaget hybrid ini bisa berbicara, karena yang mereka tahu hybrid tidak bisa berbicara, sama halnya seperti binatang. Gus mencoba melawan mereka dengan menyeruduknya. Tak disangka-sangka tiba-tiba mereka ditembak oleh seseorang bertubuh tinggi besar. Ya, pria besar ini bernama Jeb. Jeb langsung menembak lagi pria yang satunya. Sementara Gus berlari ke rumah dan bersembunyi. Tak lama Jeb pun datang ke rumahnya dan masuk ke dalam. Dia menemukan tempat persembunyian Gus dan menariknya keluar. Dia juga kaget ketika Gus berbicara seperti dua pemburu yang tadi. Sambil mengancamnya dengan ketapel, Gus menyuruh Jeb untuk jaga jarak. Karena takut, Gus selalu mengusirnya supaya meninggalkannya. Gus sempat mengetapel Jeb dan menceritakannya kalau dia akan pergi ke Colorado untuk mencari ibunya. Namun Jeb melarang dia untuk pergi ke sana karena dianggap berbahaya bagi seorang hybrid. Gus sempat melamun bagaimana caranya supaya dia pergi ke sana. Dia bilang mungkin saja peringatan Jeb bisa salah. Tanpa pikir panjang, dia berlari menyusul Jeb untuk ikut bersamanya dengan harapan supaya dia bisa mengantarkannya ke Colorado. Akhirnya dia terpaksa melanggar aturan ayahnya untuk tidak melewati pagar kawat. Dia memanggil Jeb itu Big Man. Dan dari sini petualangan Gus dimulai. Untuk itu sampai di sini dulu untuk episode pertama. Nantikan episode kelanjutannya hanya di channel XX1Zone. Sampai jumpa.